karena kekhawatiran Halimatus Sa'diyah, maka ia meminta anaknya untuk mendampingi baginda Rasulullah ketika ikut menggembala domba, karena keinginan Rasulullah. Sebenarnya beliau ini disuruh tetap tinggal di rumah untuk menjaga dari hal-hal yang mengkhawatirkan. Lalu setelah menggembala itu, Halimatus Sa'diyah bertanya kepada anaknya, "Apa yang engkau lihat, wahai anakku?" Kata Halimatus Sa'diyah bertanya kepada Damrah. Maka Damrah itu menceritakan, "Wahai ibu, semua batu, pohon, tanah, gunung mengucapkan salam untuknya. Mereka semua berbicara dengan secara kasat mata. Seluruh tempat yang dia injak dengan kakinya langsung tumbuh rumput yang menghijau." Itu kelebihan Rasulullah. Apa aja yang diinjak oleh Rasulullah ketika ia masih masa kanak-kanak, langsung tumbuh tumbuh-tumbuhan itu. Dan semuanya memberi salam, pohon, tanah, batu. Dan hal itu hanya ada pada diri seorang nabi, diri seorang utusan Allah. Tidak bisa pada orang biasa. Semua domba mematuhinya. Jadi ketika ia menggembala domba, domba itu tidak liar. Kambing itu tidak liar. Semua mematuhinya. Disuruh diam, domba itu diam. Padahal jumlahnya banyak. Disuruh berjalan, domba itu pun berjalan. Ia taat kepada baginda Rasulullah. Demikian pula ketika memasuki lembah, dari riwayat cerita Damrah yang menceritakan kepada ibunya tadi, bahwasannya ketika dia memasuki lembah bersama baginda Rasulullah, tiba-tiba ada seekor binatang buas yang menyeramkan. Wajahnya keras seperti perisai dan pipinya seperti batu gerinda. Jadi seperti batu gerinda. Jadi diumpamakan hewan buas ini sangat sangar. Binatang itu membuka mulutnya sehingga tampaklah taring laksana deretan pisau. Jadi taringnya tajam, panjang, tajam seperti pisau belati. Dan matanya bagaikan nyala api. Sangat buasnya dan sangat menakutkan maksud. Akan tetapi ketika binatang buas itu melihat baginda Nabi SAW yang ketika itu masih kecil, binatang itu berlutut, menjatuhkan tubuhnya ke bawah, lalu meletakkan pipinya di atas tanah. Jadi binatang buas pun takluk, tunduk dan taat kepada baginda Nabi SAW. Ini isyarat, maksudnya binatang yang tidak berakal pun taat, batu yang tidak berakal pun taat, pohon yang tidak berakal pun taat kepada baginda Rasulullah. Bagaimana manusia dan jin sampai tidak taat kepada baginda Rasulullah? Itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian binatang itu berbicara dengan kata-kata manusia, mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Jadi binatang yang tadi biasanya berbicara dengan bahasa binatang, ini dia berbicara seperti berbicaranya manusia, hingga mampu berbicara seperti bahasa manusia, mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Itulah cahaya nur dari zahir dan batinnya Rasulullah, sehingga yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Binatang yang tidak tahu berbahasa manusia bisa menjadi tahu berbahasa manusia karena adanya nur pada diri Rasulullah yang dibawa hakikat nur Muhammadiyah.
hakikat Nur Muhammad yang ada pada diri Rasulullah yang disandang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi mendekati binatang tersebut tanpa sedikit pun rasa takut. Lalu dia membisikkan sesuatu ke telinga binatang itu dan binatang itu tampak menganggukkan kepalanya. Jadi dibisikkan Nabi ke binatang buas itu. Dibisikkan sesuatu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masih kecil menggembala domba bersama Damrah memberikan isyarat kepada binatang itu dan binatang itu pun berbalik lalu pergi. Kemudian Damrah bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang engkau katakan kepada binatang itu sampai dia pergi meninggalkanmu?" Kemudian baginda Rasulullah menjawab, "Aku berkata kepadanya agar dia jangan memasuki lembah ini dan jangan pernah kembali ke tanah kita untuk selamanya." Dan dia mengiyakan ucapanku itu dan kemudian pergi. Jadi binatang pun paham apa pesan, apa nasihat dari baginda Rasulullah. Nah, mestinya manusia harus lebih paham lagi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Karena binatang buas saja bisa paham. Semestinya manusia yang lebih cerdas, lebih berakal, bisa lebih paham.